Tidak terasa, sebentar lagi masa jabatan Presiden Jokowi akan berakhir. Dari 2 periode kepemimpinannya, ada beberapa nama menteri yang loyal dan lama menjabat, seperti Luhut Panjaitan dan Basuki Hadimulyono. Namun tak sedikit juga yang hanya bertahan seumur jagung. Mulai dari mengundurkan diri, hingga diberhentikan secara tidak terhormat sebelum habis masa kerjanya. Lantas, kira-kira siapa saja menteri yang pernah dipecat oleh Presiden Jokowi? Berikut 5 menteri era Jokowi yang dicopot secara langsung dari jabatannya. Mari simak videonya. 1. Anies Baswedan. Capres 2024 yang satu ini ternyata pernah masuk dalam kabinet kerja Jokowi kala pada 27 Oktober 2014 sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Anies yang berasal dari background akademisi dan pernah dilantik menjadi Rektor Universitas Paramadina di usia 38 tahun atau pada 15 Mei 2007, yang menasbihkan dirinya sebagai rektor termuda di Indonesia saat itu, dianggap memiliki kemampuan untuk membenahi sektor pendidikan di Indonesia. Di masa kepemimpinannya, Anies memiliki beberapa pencapaian, seperti berhasil menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK untuk pertama kalinya, dan pengaplikasian Kartu Indonesia Pintar atau KIP, yang walaupun sedikit lambat dalam pendistribusiannya. Kendati demikian, jabatan Anies tak bertahan lama. Ia dicopot dalam reshuffle Kabinet Jilid 2, 27 Juli 2016, dan digantikan oleh Muhadjir Effendi. Anies dianggap lambat dalam melakukan gebrakan di dunia pendidikan, serta Anies dinilai tidak disiplin karena pernah tidak menghadiri sidang paripurna kabinet yang wajib dihadiri semua menteri. 2. Rizal Ramli. Kasus pencopotan Rizal Ramli dari jabatannya sebagai Menteri Jokowi pernah membuat heboh tanah air dan berbuntut perselisihan dengan Wapres Yusuf Kala. Pada awalnya, Rizal Ramli dilantik menjadi Menteri Koordinator Maritim pada pertengahan 2015, yang mana sebelumnya ia juga pernah menduduki jabatan sebagai menteri sebanyak 2 kali. Itu artinya, Rizal Ramli memiliki kemampuan dan pengalaman yang cukup untuk memimpin sebuah kementerian. Namun, 10 bulan kemudian, Rizal Ramli di-reshuffle karena menurut Yusuf Kala, Rizal Ramli tidak bisa mengatur bawahannya dengan baik. Rizal pun tak terima dengan keputusan tersebut dan menuding Yusuf Kala sengaja mendepaknya dari kabinet dengan alasan yang tidak masuk akal. Namun, ada juga yang menyebut Rizal dicopot karena terlalu lurus dalam berpolitik dan kritis terhadap pemerintah. Salah satunya tentang pembangunan reklamasi di Jakarta. Pada akhirnya, jabatan Rizal Ramli pun diserahkan kepada Luhut Binsar Panjaitan. 3. Terawan Agus Putranto. Menjadi Menteri Kesehatan sejak 23 Oktober 2019, Terawan Agus Putranto hanya menjabat selama 14 bulan setelah ia dipecat pada 23 Desember 2020. Hal itu bukan tanpa alasan. Pada fase awal pandemi COVID-19, atau tepatnya pada 2 Maret 2020, saat itu tengah dilakukan konferensi pers di Rumah Sakit Penyakit Infeksi atau RSPI, Sulianti Saroso. Terawan justru memarahi para wartawan yang memakai masker. Menurutnya, hanya orang yang sakit COVID-19 yang harus pakai masker. Padahal COVID-19 bisa menginfeksi seseorang tanpa gejala, yang mana tidak memakai masker justru mempermudah penyebaran virus tersebut. Lalu pada Juni 2020, Terawan juga sempat diingatkan Jokowi karena lambat dalam penyerapan anggaran di Kementerian Kesehatan. Seperti anggaran 75 triliun rupiah yang baru keluar sebesar 1,53%. Padahal, anggaran tersebut harus segera disalurkan untuk keperluan obat, alkes, dan insentif untuk tenaga kesehatan yang bekerja keras di tengah pandemi. Karena sederet blunder yang dia lakukan, termasuk lambatnya penanganan COVID-19, Terawan pun terpaksa menanggalkan posisinya dan digantikan oleh Budi Gunadi Sadikin. 4. Wisnu Tama Kusubandio.
Sepak terjunnya sebagai CEO Net TV membuat Jokowi terpikat dan meminangnya untuk menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf pada 23 Oktober 2019. Usia muda dan rekam jejak pria yang pernah menjadi Production Manager Indosiar dan Trans TV, serta menjadi Dirut Trans 7 ini, membuat banyak orang berharap lebih kepadanya untuk mengangkat pariwisata dan ekonomi kreatif tanah air yang kala itu sedang diguncang COVID-19. Namun, seiring berjalannya waktu, bukannya sukses memenuhi target pemerintah, isu reshuffle justru lebih santer terdengar terhadap sosok kelahiran Jayapura ini. Di bulan Februari 2020, Wisnu Tama hanya menempati urutan ke-33 dari 38 menteri dengan kinerja terbaik menurut survei Indonesia Political Review. Benar saja, pada 22 Desember 2020, Wisnu Tama yang dinilai tidak bisa mengangkat pariwisata dan juga ekonomi kreatif setelah 1 tahun 2 bulan menjabat, reshuffle dari kabinet dan digantikan oleh Sandiaga Uno. 5. Imam Nahrawi. Putra Madura I ini pada awalnya sempat menjadi anggota DPR RI 2 periode dan Sekjen PKB dari 2009 hingga 2014. Karirnya semakin naik usai dipilih menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora pada 27 Oktober 2014. Selama masa kerjanya, Imam Nahrawi sempat menuai kontroversi karena membekukan PSSI pada 17 April 2015 yang dianggap tidak mengindahkan imbauan Badan Olahraga Profesional Indonesia atau BOPI terkait penyelenggaraan Liga Indonesia 2015 dan berebut kekuasaan di tubuh PSSI. Akibat intervensi yang dilakukan Kemenpora, FIFA pun melarang sepak bola Indonesia selama setahun sampai 13 Mei 2016. Meskipun begitu, Imam Nahrawi tak tersentuh dari kabinet Jokowi. Ia terbilang lama menjabat, hingga pada 19 September 2019, ia mengundurkan diri dari jabatannya usai ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dana hibah KONI dan harus menerima vonis 7 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Harus diakui, reshuffle yang sering dilakukan oleh Presiden Jokowi membuat para menteri terpacu untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga tidak ada lagi menteri yang asal-asalan bekerja dan menghambat kemajuan negara. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar, and see you next video. Bye-bye!